Israel umat pilihan Tuhan di Alkitab Perjanjian Baru. Allah telah memilih Israel menjadi bangsa yang istimewa. Semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dapat menjadi anak-anak Allah dan menerima semua hak istimewa yang diberikan kepada Israel dengan iman kepada Yesus Kristus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Israel masih disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Hal ini terlihat dari beberapa ayat seperti Roma 9 ayat 4-5, Roma 11 ayat 2, dan 1 Petrus 2 ayat 9, Efesus 2 ayat 11-13, serta di Galatia 3 ayat 26-29. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur atas kesempatan untuk membagikan firman-Mu melalui konten YouTube ini. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran para penonton untuk menerima firman-Mu. Kami juga mohon agar Engkau memberkati konten ini sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 9 ayat 4-5. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Roma 9 ayat 45 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam bagian ini, Paulus sedang membahas tentang pemilihan Allah atas Israel. Paulus menegaskan bahwa Israel adalah bangsa yang sangat istimewa di mata Allah. Mereka telah diangkat menjadi anak-anak Allah, menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Semua hak istimewa ini diberikan kepada Israel karena mereka adalah keturunan Abraham, bapa iman. Namun, Paulus juga menegaskan bahwa pemilihan Allah atas Israel bukanlah berdasarkan keturunan jasmani, melainkan berdasarkan iman. Hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang dapat menjadi anak-anak Allah dan menerima semua hak istimewa yang diberikan kepada Israel. Roma 11 ayat 2. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena Allah telah memilih mereka dari semula. Roma 11 ayat 2 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam bagian ini, Paulus sedang membahas tentang pemilihan Allah atas Israel. Paulus menegaskan bahwa Allah tidak mungkin telah menolak umatnya, Israel. Ini karena Allah telah memilih mereka dari semula. Pemilihan Allah atas Israel adalah suatu pemilihan yang kekal dan tidak dapat dibatalkan. Allah telah memilih Israel untuk menjadi bangsa yang istimewa dan untuk menerima janji-janjinya. Meskipun sebagian besar orang Israel telah menolak Yesus Kristus, Allah tetap setia kepada mereka. Dia akan tetap menggenapi janji-janjinya kepada Israel di masa depan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memerintahkan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Bangsa yang terpilih, Allah telah memilih Israel dari antara semua bangsa di dunia untuk menjadi umatnya yang khusus. Hal ini ditegaskan dalam Perjanjian Lama, di mana Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan akan diberkati olehnya. Imamat yang rajani. Israel adalah imamat yang rajani, yang berarti bahwa mereka memiliki hak istimewa untuk menyembah Allah dan untuk memerintahkan perbuatan-perbuatan besarnya kepada dunia. Hal ini juga ditegaskan dalam Perjanjian Lama, di mana
Allah memerintahkan umat Israel untuk menjadi saksinya di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa yang kudus. Israel adalah bangsa yang kudus, yang berarti bahwa mereka telah dipisahkan dari dunia dan telah dikhususkan untuk Allah. Hal ini juga ditegaskan dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memberikan kepada umat Israel hukum dan peraturan yang harus mereka ikuti untuk hidup secara kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, yang berarti bahwa mereka adalah milik Allah yang berharga. Hal ini juga ditegaskan dalam Perjanjian Lama, di mana Allah menyatakan bahwa umat Israel adalah miliknya yang berharga. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang mereka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak atas janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Galatia 3 ayat 26 sampai 29 menekankan bahwa melalui iman di dalam Yesus Kristus, semua orang memiliki akses kepada hubungan khusus dengan Allah dan janjinya. Ini menunjukkan bahwa dalam iman tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Semua yang percaya pada Yesus Kristus adalah satu dalam Kristus dan merupakan keturunan Abraham, serta menerima janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 11 dimulai dengan mengingatkan orang-orang non-Yahudi tentang keadaan mereka sebelumnya, yaitu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Mereka juga tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 12 kemudian menggambarkan bagaimana keadaan mereka sekarang telah berubah. Sekarang di dalam Kristus Yesus, mereka yang dahulu jauh telah menjadi dekat. Ini adalah perubahan yang luar biasa. Orang-orang non-Yahudi yang sebelumnya jauh dari Tuhan sekarang telah menjadi anak-anaknya dan memiliki semua hak istimewa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Di ayat 13 menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi, yaitu melalui darah Kristus. Kristus telah mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Kematiannya telah menghalang antara kita dan Tuhan, sehingga kita sekarang dapat mendekat kepadanya dengan penuh keyakinan. Efesus 2 ayat 11-13 adalah ayat yang luar biasa bagi kita semua. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang tanpa memandang ras, suku. Kita semua dapat menjadi dekat dengan Allah melalui darah Kristus. Apakah kamu sudah dekat dengan Allah? Jika belum, aku mendorong kamu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini. Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan membawa kamu dekat dengannya.
Sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan-Mu untuk belajar firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kami dan membawa kami dekat dengan-Mu. Kami juga bersyukur atas umat pilihan-Mu Israel. Kami berdoa agar firman-Mu akan terus membimbing kami dan menguatkan kami dalam iman. Kami berdoa agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi dunia. Kami berdoa agar konten YouTube ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan agar mereka dapat mengenal kasih-Mu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.